Penutupan permanen pendaftaran calon mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG atau Dapur Umum Makan Bergizi Gratis MBG yang diumumkan Badan Gizi Nasional BGN mendapat sorotan dari masyarakat. Pasalnya, kebijakan dan pernyataan Kepala BGN Dadan Hindayana dan Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya bahwa pendaftaran calon mitra SPPG ditutup karena target pembangunan 30.000 SPPG telah tercapai masih mengundang tanda tanya. Pemerhati Makan Bergizi Gratis MBG Marlon Kansil menilai penutupan portal pendaftaran calon mitra SPPG yang disampaikan pihak BGN belum ditemukan ada alasan yang tepat, sebab sampai saat ini target pembangunan dapur umum SPPG baru mencapai sebagian dari target 30.000 SPPG. Menurut Kansil, pada bulan November 2025 lalu, pihak BGN menyatakan baru membangun sekitar 15.000 dapur umum. Jadi sebetulnya masih ada sekitar 15.000 dapur lagi yang harus dibangun. Karena itu, penutupan portal pendaftaran pembangunan SPPG oleh BGN saat ini belum ditemukan adanya alasan yang tepat. Jadi menurut saya, penutupan ini saya kira itu belum menjawab pertanyaan kita tentang 30.000. Nah, jadi kita itu masih kekurangan 15.000 kalau bulan November kemarin itu ada 15.000 yang sudah disampaikan oleh pemerintah. Jadi kita masih kekurangan 15.000. Namun demikian, Kansil juga menduga bahwa penutupan pendaftaran ini tak terlepas dari kemungkinan adanya masalah-masalah internal yang dihadapi BGN, seperti alasan finansial dan terjadinya keracunan di beberapa dapur SPPG. Selain itu, Kansil juga menduga bahwa ditutupnya pendaftaran pembangunan SPPG bisa saja terjadi karena adanya kepentingan oknum yang bermain di internal BGN. Kansil juga menyoroti mengenai jumlah 30.000 kepala dapur yang sudah dididik dan dilatih pemerintah, di mana dari jumlah tersebut diketahui baru terserap sekitar 15.000 kepala dapur yang bekerja. Berarti masih ada sekitar 15.000 calon kepala dapur yang masih menganggur. Padahal 30.000 kepala dapur ini harus terserap di 30.000 dapur MBG. Nah, penutupan ini ada banyak hal. Kalau dalam pemberitaan itu disampaikan bahwa ada masalah finansial, ada masalah keracunan dan seterusnya. Tapi hal seperti ini patut diduga bukan hanya itu, tapi bisa saja ada masalah internal dan juga bisa saja ada masalah-masalah lain di mana ada kemungkinan kepentingan ini bermain di dalam. Ya, itu yang sangat kita tidak tahu seperti apa pola itu bisa terjadi. Ya. Kalau melihat jatah 30.000 baru 15.000, nah tentunya kan pasti ada 15.000 lagi kepala dapur atau ya mereka yang diberikan tanggung jawab untuk melaksanakan dapur itu yang boleh dikatakan tidak akan dapat pekerjaan atau menganggur. Nah ini akan jadi masalah besar karena mau ditaruh kemana mereka ini? Ya, jadi menurut saya karena ini program pemerintah sudah menetapkan bahwa kalau itu sudah 30.000 berarti dipersiapkan 30.000. Nah, kalau misalnya baru 15.000, nah berarti kan pengangguran akan terjadi dengan adanya 15.000 yang sedang dipersiapkan. Nah, itu mau kemana mereka? Jadi artinya kalau pemerintah itu sudah melatih 15.000 sisa ini ya, itu artinya kan pemerintah rugi. Mereka dibayar, tetapi pekerjaannya tidak ada. Jika masih ada 15.000 calon kepala dapur yang belum terserap dan masih menganggur akibat sudah ditutup pendaftaran pembangunan SPPG, maka ini terkesan adanya pembohongan publik. Nah, berarti kalau ada persiapan 30.000, kemudian sampai 15.000, ya mau dikemanakan 15.000 ini? Publik hanya tahu sampai 15.000. Nah, terus berarti kan ada gap. Nah, gap ini bisa diduga ada pembohongan publik. Nah ini akan jadi masalah besar nanti. Pada bagian akhir, Kansil mengusulkan jika ditemukan belum adanya alasan yang tepat soal penutupan portal pendaftaran pembangunan dapur umum MBG, maka perlu dilakukan audit di internal BGN
agar program MBG yang sangat baik yang telah diprogramkan Presiden Prabowo berjalan sebagaimana mestinya. Ya. Oke, misalnya di daerah, masyarakat ingin bermitra dengan pemerintah, masyarakat ingin membantu pemerintah, menjadi perpanjangan tangan supaya program pemerintah ini bisa terlaksana dengan baik. Nah, tapi kalau misalnya sampai ada penutupan, ya, permanen hanya sampai 15.000 saja, otomatis kan masyarakat tidak bisa terlibat lebih jauh. Masyarakat bisa menduga bahwa ini ada permain daripada oknum-oknum di dalam, gitu, yang bisa membuka dapur sendiri, ya, mereka bisa saja ada dugaan bahwa mereka bermain sendiri di dalam. Ya, dengan demikian ini tidak hanya menjadi masalah baru atau big issue buat masyarakat, tetapi ini menjadi pertanyaan penting, gitu. Kenapa ini hanya sampai pada penutupan 15.000 dapur? Untuk itu perlu diadakan audit, ya, audit yang boleh dikatakan audit yang bisa membuat program ini atau sistem ini lebih baik ke depan, ya. Dengan demikian maka program ini, program Pak Presiden Prabowo ini adalah program yang sangat strategis dan kita patut untuk mendukung bersama-sama. Karena ada dugaan-dugaan seperti tadi, ya, oknum-oknum di dalam bisa bermain, ya, bisa saja itu sampai pada level yang lebih tinggi. Bisa saja pada pimpinan BGN yang bisa juga bermain di dalam. Ini masih dugaan-dugaan. Nah, dengan demikian, kalau misalnya audit ini berjalan dengan baik, ya, audit ini dikedepankan, maka patut untuk diberikan pertimbangan untuk kita gantilah, ya, gantilah pemimpin ini, gantilah oknum-oknum di dalam ini, supaya BGN ini menjadi lebih baik dan menjadi sebagai pusat kepercayaan dari masyarakat. Dan kita yakin kalau BGN berjalan dengan baik, program Presiden berjalan dengan baik, masyarakat akan sejahtera. Kansil menambahkan pelaksanaan audit di internal BGN jika berjalan dengan baik dan ditemukan adanya dugaan permainan oknum BGN, agar Presiden Prabowo untuk tak segan-segan merombak atau melakukan pergantian terhadap oknum tersebut, agar tujuan mensejahterakan masyarakat melalui program MBG ini berjalan dengan baik. Demikian tim Minahasa Raya TV melaporkan.